Sampai Mas kemarin Mas? Sampai halaman apa Sri? Halaman 55 taukid. Oh ya. Sekarang setelah wakil ta itu sekarang ya. Sama 55 kila wakil saya. Siapa? Oh itu. Oh gitu. Itu belum. Ya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam isim marfu' yang bagian tawabi, ya kan? Tawabi kita ketahui macamnya ada 4 ya. Kemudian kita pada bagian yang ketiga sudah menyelesaikan apa yang pertama naat, yang kedua atof, yang ketiga yang kita mulai kemarin apa taukid. Taukid telah menyelesaikan taukid lafdi, ya kan? Terus sekarang masih bagian taukidun maknawi untuk kullu, jami'un dan amah, bagian hadza wa kasiron ma yuja'u bil lafzi ajma'. Itu. Yuk ya Wah, yuk dibaca ya. Ya, betul. Ghaira. Dan sering juga dikatakan lafaz ajma'u setelah kullu untuk menguatkan taukid. Maka didatangkan lafaz ajma'u untuk mufrad mudzakkar dan jam'a'u untuk mufrad muannas, dan ajma'una atau
Ya. Teh wah. Kalau di Al-Quran ajma'un ada 3 tempat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Al-Hijr ayat 30. Wa junudu iblisa ajma'un. Asy-Syu'ara 95. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Shad 73. Ini situ apa? Ada 3 tempat, yang 2 pakai apa? Kulluhum ajma'un, yang 1 langsung ajma'un ya. Itu contoh ya dalam penerapan di dalam Al-Qur'an begitu. Kalau ajma'in ada banyak. Ajma'in di Al-Qur'an ada 23. Ya. Ada 23. Kalau ajma'in ini enggak pakai apa namanya? Kulu. Enggak pakai kuli ya. Misalnya Al-Hijr 43, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Hum kan terpilih kan? La mau'iduhum hum ajma'in ya. Atau Hijr 59, illa ala lut inna lamunajjuhum ajma'in. Hum ajma'in itu. Ini humnya mudhafun ilaih kan, lamunajjuhum ajma'in. Ya, gitu ya, ikhwah. Itu intinya ya, ada atau bahkan sering pemakaian lafadz apa, ikhwah? Ajma'. Ya, ajma' untuk mufrad. Terus ajma'un untuk jamak marfu', ajma'in untuk jamak mansub dan majrur ya, gitu. Ya. Ya itu gitu aja, jadi mengenal itu gitu. Yuk, sekarang kalau musana ya nggak bisa. Jadi kok cuman jamak sama mufrad? Iya, kalau musana ya nggak pakai kulu ya, termasuk bersama kulu. Ya kan? 2 semua kan ya rapas ya kan itu. Enggak bisa 2 semua kan ya enggak kan itu. Maka yang bisa sini apa? Ya, mufrad dan jamak. Mufrad yang mempunyai apa tadi kemarin? Yang mempunyai ajza. Ya kan? Jadi mufrad yang mempunyai ajza. Nah, atau jamak. Nah, kalau musana ya enggak pakai ajmaun ya. Kok enggak dibahas musananya ya enggak dibahas kan enggak ada kan itu. Tentu ini adanya apa? Di mufrad yang mempunyai ajza dan jamak. Kalau musana ya pakai apa? Kila dan kilta ya. Yuk terus sekarang baca kila wa kilta.
Ya, ikhwati fillah. Kita ketahui untuk gila dan kilta itu kan satu lafadz untuk musanna yang dia pemakaiannya harus dalam keadaan mudhof, ya kan? Kila dan kilta itu dia adalah musanna dan pemakaiannya dalam keadaan mudhof, dan mudhof ilaihnya apa? Bisa domir, bisa isim dohir, ya kan itu. Nah, hanya saja untuk kila dan kilta yang berfungsi sebagai taukid itu tidak bisa kalau mudhof ilaihnya selain domir. Untuk kila dan kilta yang sebagai taukid itu mudhof ilaihnya pasti domir. Ya. Adapun untuk yang mudhof ilaihnya isim dohir berarti kila wa kilta bukan taukid. Ya. Misalnya jaa ar-rajulani kilahuma, al-katibatani kiltahuma bari'atani. Nah, itu ini apa? Kilahuma di sini apa ya? Kila marfu, ya kan? Marfu. Kenapa? Mentakkidkan ar-rajulani. Terus kiltahuma marfu. Kenapa ya? Mentakkidkan al-katibatani. Al-katibatani gitu. Jadi itu mentakkidkan isim musanna, dan dia mudhof ilaihnya apa? Domir, ya toh. Itu untuk kila dan kilta. Adapun kalau misalnya mudhof ilaihnya isim dohir sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya kan? Kiltal jannata ini apa ya? Al-Kahfi itu kiltal jannata ini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Ya. Di situ tentunya ya kilta marfu. Kenapa ya? Karena mubtada, ya kan? Mubtada. Ya. Terus marfu dengan alamat alif karena musanna, ya kan gitu, ya. Ya, itu mungkin ikhwah untuk jalan kilta. Yuk sekarang lanjut. Bidomirin al-muakkada kama fil amsilati. Hadhil kalimatu maudhi'in akhara u'ribat hasbah
Kulum ri'in ya. Selesai ya. Ini ikhwah, jadi diingatkan di sini. Jadi perlu dicatat, kita jangan sampai nanti salah paham bahwa kata nafsun, ainun, kullu, jami'un, amah, kila, kilta itu sebagai taukid itu apabila datang setelah muakkad, setelah kata yang diberi taukid, dan kata itu pun harus bersambung dengan domir. Yang domirnya kembali kepada yang dimuakadi dalam keadaan yutobik sesuai, ya. Nah, gitu. Nah itu catatan kemarin seperti yang telah lalu, kayak itu paling atas ja'ar rajulani kilahuma. Nah, itu kan kilahuma, itu kila datang setelah al-muakkad. Mana muakkadnya? Ar-rajulani. Dan kila bersambung dengan domir yang yutabiku dengan al-muakkad. Apa itu? Ar-rajulani, yaitu kilahuma. Itu kan? Ya. Nah, sekarang lakin idza ja'at hadhil kalimatu fi ayyi maudhi'in akhar. Nah, jika ini kalimat ya nafsun, ainun, kulu datang di tempat yang tidak seperti itu, ya. Maudhi'in akhar, di tempat yang lain, bukan seperti yang disebutkan di atas, ya kan? Itu bagaimana dia? Dia adalah maka u'ribat. Nah, itu u'ribat itu apa? Jawab dari idza, ya kan? Idza ja'at hadhil kalimatu fi ayyi maudhin akhar, maka u'ribat khasaba mauqi'iha fil jumlah, ya. Misalnya fihi ma ainan. Sini ain, ya kan? Ainan di sini adalah tidak jatuh setelah al-muakkad, dan juga ainan tidak bersambung dengan domir yang kembali ke muakkad. Berarti apa? Berarti u'ribat khasaba mauqi'iha fil jumlah. Ma mauqi'u ainan?
ikhwah ma mauqi'u ainan ikhwah, ainan mauqi'u fil kalami mubtadaun muakhar. Maka apa ainan marfu'un bil alif. Ya kan enggak boleh ainain tapi ainan karena apa? Dia adalah mubtada. Mana khabarnya? Sibuhul jumlah fihima. Fihima sibul jumlah al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Terus ainan itu adalah mubtadaun muakhar ya, bukan taukid ya, bukan taukid. Tajriyan isim atau fi'il mahfud? Fi'il ya. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Alif. Balik ke mana? Ainan. Terus jumlah fi'liyah, tajriyan, fi'il dan fa'il. Apa i'rabnya? Kenapa rafa? Menaati ainan, ya. Gitu ya. Kemudian satu lagi fihima ainani tajriyan. Ainani kenapa nunnya enggak dibuang mahfud? Kalau tidak mudhof ya. Terus tajriyan isman, tajriyan kenapa nunnya enggak dibuang tajriyan isman? Abid. Jat mikong. Hah? Ismail. Karena marfu. Tajriyan nunnya enggak dibuang karena marfu, ya kan? Kenapa tajriyan marfu, Ahmad? Ya, tidak kemasukan amil nasab dan jazm, maka marfu dengan alamat subutun nun, ya kan? Dengan alamat subutun nun. Itu tahu ikhwah? Ya. Tu fihi ma ainani tajriyan. Ya. Terus contoh yang kedua, penulis mendatangkan kalimat yang berbunyi jaa nafsur rajuli. Jaa nafsur rajuli. Di sini nafsu marfu. Kenapa marfu kiri? Fa'il dari apa? Jaa. Ya. Ma makna nafsur rajuli kiri? Jiwa. Ya maksudnya dikatakan misalkan jaa ar-rajulu bil ams gitu. Terus jaa anifan nafsur rajuli alladzi jaa bil ams gitu loh. Ya kan gitu toh. Jadi kemarin telah datang ar-rajul. Terus tadi nafsu rajul yang kemarin itu tadi datang lagi, bukan lelaki yang lain. Kan gitu. Itu namanya nafsu rajuli kan gitu ya, jadi begitu. Jadi tidak ganti rajul. Tidak ganti orang ya kan, tetap orang yang datang kemarin. Makanya nafsu rajuli kan itu. Ya.
Jadi kayak kita belajar nafsu sa'ah gitu. Tapi khilaful yaum. Ya. Nafsu sa'ah khilaful yaum. Kenapa? Karena al yaumnya al isnain, as-sulasa, al arbi'a. Kalau sa'ahnya selalu jam 4 kan gitu dong. Seharusnya ya. Kan itu. Kan? Kita kan nafsu sa'ah ya kan, tapi beda hari ya kan gitu. Nah, beda hari tapi jamnya tidak ganti. Besok kita masuk lagi ya, jam berapa? Nafsu sa'ah gitu. Nafsu sa'ah gitu. Jam yang sama kan gitu, tapi harinya ganti. Besok ya kan itu kan, tapi nafsu sa'ah kan itu. Jam berapa Ustaz? Nafsu sa'ah. Kan itu artinya jam yang sama. Jadi ganti hari tapi enggak ganti jam ya itu. Artinya nafsu rajul, nafsul yaum, nafsu sa'ah kan gitu. Ya. Ini rajul yang sama. Nafsu ar-rajuli. Nah itu. Ya. Itu jaa nafsu rajul, nafsu tanwin enggak itu kiri. Nafsu hal nafsu munawwan. Enggak, ya. Lo itu nafsu bukannya taukid, kan mudhof. Iya, tidak mudhof kepada domir ya kan. Ini maka bukan apa? Bukan taukid ya. Ya gitu. Terus kulum ri'in bima kasaba rohin. Kulu mentaukidkan apa Pak Eko? Kulu mentaukidkan apa? Kulu mri'in. Kenapa Pak Eko? Jawabannya? Kulu mri'in bima kasaba rohin. Kulu mentaukidkan apa? Jawab. Apa jawabnya? Jawabnya soalnya membingungkan itu ya. Gitu. Soalnya apa soalnya? Membingungkan. Karena saya harus berani menjawab kulu. Apa ya kalau kulu? Bukan taukid, kan gitu soalnya ya kan. Jadi ini membingungkan ya Ustadznya, masa mentaukidkan apa? Wong kulu bukan taukid kan gitu ya kan. Apa? Kulu bukan taukid ya kan, karena kulu di situ tidak mudhof kepada domir dan tidak didahului al muakkad ya kan. Kan gitu. Situ kullu mri'in, kullu sekalipun mudhof kan mudhof ilaihnya bukan domir dan juga tidak didahului al muakkad, maka kullu di situ pasti bukan taukid ya kan, pasti bukan taukid. Nah tapi soalnya tadi ngaco ya, mentaukidkan apa kan itu. Ya kan itu ya. Jadi kullu bukan taukid, jadi kalau mentaukidkan apa ya jawabannya bukan apa-apa gitu ya. Bukan apa-apa. Nah itu karena enggak mentaukidkan kan itu ya. 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 Ya, Pak Eko, kulu i'rabnya apa? Marfu. Kenapa marfu? Karena mubtada, ya kan? Karena mubtada. Karena mubtada. Ya, betul. Loh, kulu kan enggak ada alif lamnya, Pak. Kok mubtada? Ya. Itu kalau fi'il ya. Kulu, padahal kulu kan tidak ada alif lamnya. Kenapa kok bisa mubtada itu, Jatmiko?
Karena mudhof. Ya. Ya, karena mudhof. Ya, betul. Karena mudhof, ya toh? Ya. Kalau di sini begitu karena mudhof. Ya, atau boleh juga lain alasan karena am. Karena menunjukkan umum, ya kan? Karena menunjukkan umum, ya. Kalau sini karena mudhof, sebagaimana yang dulu dibahas halaman 29, ya. Jadi nakirah boleh jadi mubtada kalau dia apa? Mudhof. Contohnya talibu ihsanin dulu begitu. Jadi di sini kulu ya mudhof boleh atau juga apa? Karena menunjukkan apa ya? Umum. Menunjukkan umum. Karena kata umum ini diambil di halaman 29, ya, diambil dalam 29, kata umum itu diambil dari halaman 29 justru dari jim dan dal. Apa ya kawan? Jim dan dal, ya, jim dan dal. Jim dan dal itu mubtada boleh nakirah karena jim kemasukan nafi, dal kemasukan istifham. Maka bila kita ditanya kenapa itu nun nakirah kemasukan nafi kayak madzalimun atau nakirah kemasukan istifham kayak hal rajulun, boleh jadi mubtada. Kenapa? Karena menunjukkan umum, gitu ya. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan umum. Karena menunjukkan umum. Kan umum, madzalimun najihun ini kan umum. Jadi walaupun dia nakirah tapi kan nggak salah tunjuk. Karena apa? Karena berlaku umum. Ya kan? Nggak berlaku karena berlaku umum. Di madzalimun najihun, tidak ada seorang dolim pun adalah dia itu sukses, ya gitu. Ini lepon nakirah dolim yang mana? Ya umum, ya umum siapa saja yang dia dolim, itu kan gitu kan? Ya, itu kata lainnya nanti gitu ya, itu kata lainnya. Jadi kalau secara dohirnya ya sini mas didahului oleh nafi atau didahului apa? Istifham. Tapi secara maknawinya apa? Itu berfungsi bermakna umum sehingga layak menjadi apa? Mubtada, gitu ya. Demikian juga kata apa tadi? Kulu, ya, ya gitu. Di sini kulu mubtada. Jadi di sini kulu seandainya nggak mudhof pun boleh. Dibuang imri'in menjadi apa berarti? Kulun bima kasaba rahin. Boleh enggak? Boleh. Seandainya itu bukan ayat itu. Karena ini aja kita ngikuti Al-Qur'an. Apa Al-Qur'annya? Kulum ri'in bima kasaba rahin. Ya itu ya. Nah, di sini kulum mubtada. Mana khobarnya Pak Eko? Rahinun, na'am, sahih. Rahinun, ya, khobarnya rahinun. Benar. Nah, di sini kulu mubtada ya, bukan apa tadi? Taukid. Ya, bukan taukid kan? Ya, bukan taukid. Enggak memenuhi persyaratan menjadi apa? Taukid. Nah gitu. Jadi antum dulu udah ngerti mubtada, terus kemarin belajar taukid, di antaranya kulu. Nah sekarang harus tahu lagi, enggak semua kulu itu taukid, itu kan ya. Jadi ini sudah semakin dalam, gitu, semakin dalam, gitu. Jadi semakin menjiwai ya, semakin ke tengah berarti. Apa ke tengah itu, Abid? Apa ke tengah itu? Apa ke tengah itu berarti?
Semakin dalam atau ke tengah artian itu? Ya berarti nggak di pinggiran, berarti kan gitu, nggak di pinggiran. Kan nggak di pinggir. Nah. Apa itu pinggir itu? Pinggir ya engko nek penak ya tetep neng jero, tetep neng kono, nek ora penak metu kan ngono wis jenenge nang pinggir. Ya kan kaya pingajian yang pinggir ning jaba ngono kae. Ngono nek penak ya ning kono, ora penak metune gampangan ngono to. Nang pinggir ngono. Ini gitu ya. Itu namanya pinggir tuh gitu. Itu di pinggir gitu. Itu apa kita? Ya, itu pinggir. Nah, ini kan ini namanya udah masuk ke dalam ini gitu. Udah masuk. Semakin mantap udah masuk ke dalam. Kan ada di dalam Al-Quran itu, ada orang-orang yang beriman tapi di pinggir, kan itu kan, di pinggir. Gue nek dalam iman yo uripe krasa penak yo terus iman, nek bareng iman rata ana ujian sing ramenakne terus ora iman, kan itu. Ya, cuman ya. Apa itu apa bunyi ayatnya itu? Apa bunyinya ayatnya? Apa bunyi ayatnya itu? Iya, itu ayatnya itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf itu, ya kan itu. Apa tuh harf? Pinggir. Apa pinggir itu? Pinggir ya kamu itu saja ayat nanti cari nanti lanjutnya ayat gitu. Cuma di pinggir nih gitu. Nek penak yo mutmainnah, nek ra penak inqalaba ala wajhi itu ya itu. Nek penak ya terus ning kono, ora penak ya balik kan itu. Itu namanya di pinggir itu ya. Itu di pinggir. Ya ikhwah, itu sekarang kita lanjutkan. Tadi sampai kulu ya. Sekarang lanjutnya hadara jami'ul a'dha. Jami mentaukidkan apa itu Jatmiko? Jatmiko. Jami mentaukidkan apa? Bukan taukid. Kenapa? Lah hadara itu apa? Bukan muakad. Bukan ya. Oh ya, bukan muakad betul. Jadi itu jami bukan taukid. Walaupun depannya ada hadara bukan muakad. Ya, bukan muakad. Dia adalah fiil toh. Ya, dia adalah fiil ya. Kalau mentaukidkan hadara bukan dengan jami tapi apa dengan apa? Dengan kode. Itu toh, kode hadara gitu toh. Atau laqad itu laqad hadara, nah gitu. Itu kalau mau mentaukidkan hadara. Kalau jami bukan mentaukidkan hadara, enggak bisa ya. Hadar bukan muakkad ya, bukan muakkad. Sehingga jami itu apa? Marfu sebagai fa'il dari hadara. Naam. Hadara jami'ul a'dha. Seluruh anggota telah hadir ya, seluruh anggota telah hadir. Itu ya, wah. Terus juga kilar rajulaini hadirani. Kila ar-rajulaini hadirani. Itu apa? Kila mubtada. Ya. Mubtada. Terus apa i'rabnya? Marfu. Ya kan? Apa tanda rafa'nya? Apa? Ragil? Domatun
muqaddarah, bukan alif. Kan musanna. Kan musanna dibuang nunnya. Katanya kilta itu musanna dibuang nunnya. Kok di sini dhammatun muqaddaratun ala itu gimana? Ragil. Karena mudhof ilaihnya bukan dhamir. Apa jawabannya? Karena mudhofun ilaihnya bukan dhamir. Jadi kila wa kilta berlaku marfu dengan alif. Kalau mudhof ilaihnya apa ya? Dhamir. Ya. Di sini kan mudhof ilaihnya apa? Ar-rajulaini. Jadi kila apa? Tada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Kila dihukumi ismun maksur. Dihukumi ismun maksur ya, itu isim maksur. Dihukumi ismun maksur. Nah gitu ya, wah. Udah rampung, alhamdulillah. Yuk sekarang lanjut yang keempat terakhir apa? Badal. Yuk. Terus
Ya. Ya, dadah dulu ya, nanti dilanjutkan terjemahnya ya. Iya, sekarang yang keempat apa? Al-badal. Al-badalu taba'a. Iya, gitu Ismail ya. Al-badalu taba'a, gitu toh? Salah. Yang betul apa? Tabi'un, bukan taba'a gitu. Bukan. Kenapa bukan taba'a gitu? Kok enggak taba'a, kenapa? Jadi kalau taba'a kan berarti nanti apa? Dia berarti fi'il. Membutuhkan fa'il. Nanti juga membutuhkan maf'ulun bih, ya kan? Nah, nanti kamu salah langkah karena butuhmu banyak, enggak ada yang untuk melengkapi kebutuhan, ya kan itu. Fa'ilnya mana, nanti maf'ul bihnya mana. Nah, itu kamu salah baca akhirnya jadi miskin. Butuhnya ora kecukupan ya. Ya itu salah berarti gitu. Ya, pokoknya kamu jangan salah baca biar enggak miskin ya. Biar tercukupi gitu loh, ya kan itu. Apa bacanya? Tabi'un gitu kan. Selesai. Al-badalu tabi'un. Al-badalu mubtada, tabi'un apa? Khobar. Selesai kan? Ya, tabi'un gitu. Ya, al-badalu tabi'un. Nah gitu. Itu ya, Pak. Jadi al-badalu tabi'un. Al-badalu mubtada, tabi'un khobar. Ya dulu fi'il mudhari' kan? Ya Ahmad. Iya. Ya dulu apa ya dulla? Kenapa ya dulu enggak ya dulla gitu? Kenapa marfu? Ya betul. Ya dulu mana fa'ilnya kiri? Takdirnya kembali ke mana? Kata tabi. Ya. Jumlah fi'liyah, fi'iliyah dulu dan fa'ilnya i'rabnya apa Pak Eko? Jumlah fi'liyah ya dulu dan fa'ilnya ma i'rabuha fi mahali raf'in. Kenapa? Nah, siapa itu? Fi mahali raf'in sebagai
Apa, Bid? Naat, menaati? Tabi, ya. Jumlah fi'liyah ya dulu fi'il dan fa'ilnya naat apa hal, Isman? Hah? Bukan hal toh? Kenapa bukan hal? Kok naat? Kan juga ada loh kayak gitu, naat apa hal berupa jumlah fi'liyah toh? Ada kan? Ada belum hal kemarin? Ya kan ada toh hal berupa jumlah fi'liyah? Ada enggak? Ada. Nah, di sini ya dulu jumlah fi'liyah, fi'il fa'ilnya hal apa naat? Bukan hal. Enggak boleh hal. Kenapa bukan hal? Karena tabiun nakirah tidak bisa menjadi sahibul hal. Tabiun apa? Nakirah tidak bisa sebagai apa? Sahibul hal. Ya kan gitu. Makanya ya dulunya jumlah fi'liyah fi mahali raf'in naat, bukan sahibul, bukan fi mahali nasbin hal, ya. Itu jumlahnya menaati tabiun, bukan hal dari tabi. Karena tabi'nya apa tadi? Nakirah. Ya. Itu tuh perbedaan secara lahiriah antara jumlah fi'liyah sebagai apa tadi? Naat atau hal, ya. Itu. Di kita sekarang emang sudah waktunya bisa kemudian mau lebih bisa dengan cara bisa membedakan, ya. Jadi kan kemarin baru belajar jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah fi'liyah mau menjadi hal atau menjadi naat itu. Nah, itu kan demikian lagi. Nah, itu udah demikian yang antum pelajari, ya. Bisa ke sana gitu. Bisa membedakan itu, nah gitu. Ya itu ikhwah, jadi al-badalu tabi'un, ya dulu ala nafsil matbu'i. Tabi'un ya dulu ala nafsil matbu'i, itu namanya badal. Jadi ikut bukan karena menjelaskan. Kalau menjelaskan namanya apa? Ikut karena menjelaskan namanya apa? Naat. Ikut bukan karena dibawa oleh suatu huruf. Karena kalau ikut karena dibawa suatu huruf namanya atof. Ya kan? Ikut bukan karena mentakkidkan. Karena kalau mentakkidkan namanya apa? Taukid. Tapi ini badal ikut. Kenapa ikut? Ya memang dia itu sebetulnya nafsul matbu. Dia sebetulnya tidak beda dengan yang dia ikuti. Nah itu. Jadi ini badal, dia pengikut, dinamakan badal karena dia sebetulnya tidak ada bedanya dengan yang dia ikuti. Nah itu, ini namanya badal. Ya, ikut tetapi sebetulnya dia sama halnya dengan yang dia ikuti. Ya, dia itu ya yang dia ikuti itu sama itu loh, yang gitu ya. Itu makanya ini dinamakan apa? Ikut karena sebagai badal. Mau dengan badal kenapa? Ya emang dia sebetulnya dengan yang dia ikuti itu adalah sama. Bahasa Arabnya apa? Nafsul matbu. Nah, gitu kan. Jadi nafsul matbu, nafsul rojul, gitu kan. Nafsul matbu. Nah gitu. Apa misalnya? Misalnya karroma al-khalifatu Harunu. Al-khalifatu marfu' kenapa? Fa'il dari karroma. Ya kan? Terus al-Harunu itu nasab apa marfu'? Marfu', bukan mansub ya? Bukan, itu bukan maf'ul bih. Bukan. Apa itu Harun? Badal. Kenapa badal?
Karena Harun itu ikut al-khalifatu dan sesungguhnya Harun itu adalah nafsul khalifah. Itu kan? Nafsul khalifah. Ya memang nafsunya khalifah ya Harun itu gitu kan. Harun itu nafsul khalifah gitu. Itu memang dia memang badal, memang yang dimaksudkan dengan al-khalifah ya si nafsu Harun itu kan dengan nafsul matbu ya gitu ya gitu. Baru mana maf'ul bihnya? Al ulama. Nah, jadi badal itu dinamakan badal, dia tabiun jenis apa? Memang dia adalah ya dulu ala nafsil matbu atau ya dulu ala juz'in minal matbu. Atau ya dulu ala juz'in minal matbu. Apa misalnya? Misalnya tubi al-kitabu juz'uhul awwalu. Ya, apa misalnya? Tubi'a al-kitabu juz'uhul awwalu. Al-kitabu kenapa marfu'? Naibul fa'il. Juz'uhu al-awwalu jumlah atau bukan? Juz'uhu al-awwalu jumlah atau bukan? Kan susunan dua kata itu, juz'uhul awwalu. Jumlah atau bukan? Juz'uhul awwalu. Mahfud. Jumlah bukan? Kenapa bukan jumlah? Kenapa bukan jumlah? Juz'ul awalu. Kenapa juz'u al-awwalu bukan jumlah ya Mahfud? Kan berapa kata itu? Juz'u, hu, al-awwalu ya kan? Susunan 3 kata itu. Iya dah? Itu jumlah bukan Mahfud. Kenapa bukan? Pokoknya udu ya. Pokoknya udu ini enggak bentuk jumlah ini. Alasannya carry ya. Ya lumayan, sebenarnya harus paham sih. Pokoknya itu bukan yang saya maksudkan. Ya. Ya karena ya tidak membentuk makna yang sempurna. Ya kan? Kalau jumlah kan harus kan susunan 2 kata atau lebih yang membentuk makna yang sempurna. Kan juz'uhul awwalu, juznya yang pertama. Kan enggak membentuk makna yang sempurna. Ya kan? Kecuali gini, juz'uhu al-awwalu ada lanjutnya apa gitu. Goba gitu. Hilang, ya kan? Baru jumlah yang sempurna gitu kan? Itu. Iya kan? Baru nanti juz'uhu mubtada, goba jumlah fi'liyah khobar. Ya kan gitu. Kalau cuma juz'ul awwalu kan bingung orang, masih nunggu. Memang kenapa juznya yang pertama? Ya kan, nah, makanya belum bentuk jumlah karena tidak memberikan faedah makna yang sempurna. Memang itu bentuknya apa itu? Kalau bukan jumlah itu, juz'ul awalu itu, Pak Sri. Juz'ul awalu tadi dinamakan jumlah salah, ya kan? Berarti bentuknya apa itu memangnya? Bentuk apa itu Pak Sri? Juz'uhul awalu. Apa itu Ragil? Bentuk apa namanya? Ustaz Miko? Ismail? Naat man'ut namanya. Kalau jumlah kan mesti mubtada khobar. Iya toh? Kalau ismiyah atau fi'il fa'il kalau
fi'liyah, ya kan? Itu namanya jumlah kan gitu. Namanya jumlah ya mesti gitu, mubtada khobar atau fi'il fa'il itu namanya jumlah. Kalau jar majrur sibuhul jumlah. Itu kalau ini apa namanya? Naat man'ut, ya kan? Juz'uhu man'ut, al awalu naat. Itu namanya bentuk naat man'ut, bukan bentuk jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, juga bukan idhofah, ya. Tapi namanya naat man'ut, ya gitu. Ya, juz'u kenapa marfu Ahmad? Tubi al-kitabu juz'u. Badal. Kenapa juz'u badal ya Ahmad? Ya, li'annahu tabi'un ya dulu ala juz'in minal matbu, ya kan? Apa ya? Juz'u badal. Limadha? Li'annahu tabi'un ya dulu ala juz'in minal matbu. Ya, ya gitu. Sehingga itu juz'u dinamakan apa? Badal, ya, dinamakan badal. Karena dia adalah tabiun ya dulu ala juz'in minal matbu, gitu ya. Ya gini kita tuh apa namanya? Menganalisa namanya ya. Menganalisa kata ya gitu kan. Itu namanya menganalisa gini ini. Namanya menganalisa. Gimana Mahfud? Gini enak enggak? Gini enak enggak? Ya pertama enak, kedua menyenangkan, ketiga bermanfaat, ya kan gitu. Ini namanya analisa, analisis kualitatif ya namanya. Namanya analisis kualitatif. Gitu. Ini kita menganalisa, oh ini mubtada, khobar, naibul fa'il, ini adalah badal, ini badal juz'un minhu, al-ba'du minal kul, kan gitu. Kita menganalisa begitu. Kayak kamu itu loh kalau makan menganalisa, ini ada micinnya enggak, ada garamnya enggak. Nah gitu. Ya toh gitu kan. Analisa kan gitu. Menganalisa gitu. Nanti kalau yang di bagian lembaga halal haram ini dianalisa, ini ada babinya enggak. Nah kan gitu toh. Analisa begitu. Tuh dianalisa demikian. Itu dulu yang saya tak terlupakan tapi nggak bisa mengerjakan dulu. Waktu di Jogja dulu gitu. Diberi suatu cairan terus suruh tahu ini isinya apa aja nah gitu. Suruh menganalisa gitu dulu gitu. Apa aja isinya. Nah, kita suruh kerja gitu. Ya kerja, ini kayak gini sebenarnya ternyata kayak gini ini cuman beda. Dulu kan isinya apa kan cuman bahan-bahan kimia dulu kan gitu. Satu kan di farmasi dulu, di Jogja dulu. Ya itu dikasih gitu namanya praktikum analisis kualitatif tuh gitu. Isinya apa aja nanti gitu. Isinya apa saja. Ya suruh nebak gitu. Nek bener bijine 100, salah berarti bijine ya ora 100. Tuh terus tahun berikutnya ganti isinya apa saja, masing-masing berapa kadarnya nanti gitu. Nanti terus gitu. Analisis kuantitatif namanya begitu nanti gitu. Sekarang malah ngajari itu sekarang, tapi menganalisa kata tapi penyusun kalimat ya. Tapi gitu. Ya itu ya warahimani warahimakumullah ini badal gitu ya.
Jadi sampai pada karrama al-khalifatu Harunu ar-Rasyidu al-ulama'a. Ini nama jumlah apa ya, Pak? Jumlah fi'liyah, ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, hanya ada apanya? Badal, ya. Terus badal ada berapa? 3. 1 badal kul min kul. Nama lainnya apa? Badalun mutabikun atau kul min kul. Artinya memang sama persis. Seperti apa? Seperti Harun membadali al-khalifatu. Namanya kul min kul, memang yutabik. Ya memang itu memang sama. Persis, enggak ada perbedaan. Atau al-ba'du minal kul. Seperti apa itu? Juz'uhu membadali al-kitabu. Namanya ba'din minal kul. Karena juz'u itu ya ba'dun. Kalau al-kitabu kan kul, ya kan itu kan? Nah itu. Namanya ba'din minal kul. Badalul ba'di minal kul. Yang ketiga apa ya, Pak? Badalu istimal. Badal istimal. Jadi bukan kul min kul, juga bukan juz'un minal mubdal minhu, ya, tapi memang dikatakan di situ karena memang mimma yastamilu alaihi al mubdal minhu. Sarrani asyari'u nadofah. Nadofah itu nasab atau majrur ya, Wah? Nadofah nasab maf'ulun bih bukan? Nadofah mansubun maf'ul bih bukan? Bukan maf'ulun bih. Lah maf'ul bihnya mana? Ni. Apa maf'ul bihnya? Ni. Iya kan? Ni. Lah berarti nadofah apa berarti? Na'at, berarti na'at. Na'at ya? Na'at bukan? Bukan na'at. Kenapa bukan na'at nadofah? Ya dia isim jamid, bukan isim mustaq, bukan isim sifat. Bagaimana mungkin menjadi na'at itu? Kan gitu. Lah berarti apa itu nadofah? Badal. Badal apa namanya? Badalu istimal. Jadi nadofah itu bukan juz'un minas syari'. Demikian juga nadofah laisa asyari'. Kan bukan kul min kul, tapi nadofah bukan syari', nadofah bukan juz'un minas syari', tapi nadofah apa? Ya, mimma yastamilu alaihi asyari'. Ya, itu ya, namanya badalu istimal. Ini menyenangkan aku jalan itu. Apanya? Kebersihannya. Walaupun tidak rata, tidak aspal ning, selalu bersih. Kan itu. Ya, sarroni an asyari'u nadofatuhu. Jalan itu menyenangkan aku kebersihannya. Ya, itu ya, Wah. Ya, itu yang kita bahas. Jadi di sini badal istimal, ya, dan badal al-ba'du minal kul itu mesti mengandung apa? Domir. Kayak juz'uhu. Ya kan? Ini nadhofa tuhu. Tapi kalau yang kul mingkul enggak, ya kan? Memang udah kayak itu, kayak al-khalifatu Harun. Itu toh. Ya. Itu ya mungkin. Jadi selesai alhamdulillah. Berarti besok sudah libur toh. Sudah selesai marfuatnya. Berarti besok ganti apa? Majrur ya berarti ya. Ya. Belum berapa maksudnya? Belum berapa maksudnya? Belum. Berarti kita besok berarti majrur berarti ya. Yaudah, berarti besok hari apa? Hari Kamis. Insyaallah Kamis. Ya kan?
Insya Allah hari Kamis kita melanjutkan majrurat, Kamis ba'da maghrib. Nanti pada maghrib bahjah. Ya, untuk mengisi kekosongan karena beliau tidak bisa hari Kamis. Jadi akhirnya gantiannya begitu. Itu badal ya, nggih. Lukiran ya, Pak. Nggih. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.